26 siswa di Mamuju keracunan makanan, Dinkes Sulbar tetapkan KLB. Presiden Prabowo diterima Raja dan Ratu Belanda di Royal Palace Ten Bosch. Grand Mercure siap serap 400 pekerja tetap, dorong ekonomi lokal Makassar. Gubernur Sulsel tinjau kesiapan program makan bergizi gratis bersama KPPG. Sebanyak 26 siswa SD dan SMP di Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, mengalami keracunan makanan, Rabu 24 September. Dinas Kesehatan Sulbar menetapkan kejadian ini sebagai kejadian luar biasa, KLB. Hingga Kamis 25 September pukul 9.30 WITA, tercatat 7 siswa masih dirawat di Puskesmas, 2 siswa dirujuk ke RSUD Mamuju dan RS Punggawa Malolo, sementara 17 siswa telah pulih dan dipulangkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kronologi kejadian bermula saat para siswa sarapan nasi kotak dari dapur makan bergizi gratis, MBG, di sekolah sekitar pukul 10 WITA. Sekitar 1 jam kemudian, mereka mulai mengalami gejala mual, muntah, sakit perut, pusing, sakit dada, sesak, hingga lemas. Pada pukul 11.30 WITA, keluhan semakin parah sehingga para korban segera dilarikan ke Puskesmas Tapalang untuk mendapat perawatan medis. Tenaga kesehatan memberikan penanganan dengan pemasangan infus, pemberian oksigen, dan terapi suportif lainnya. Tim Gerak Cepat, TGC, Dinas Kesehatan Sulbar bersama Dinkes Mamuju telah melakukan investigasi epidemiologi, termasuk pengambilan sampel makanan di sekolah dan dapur MBG. It should be like that. Thank you. Thank you. May I invite you, Mr. President? Please have a seat over there. Are you sit there? Yes, thank you. So we have a quick. Proyek pembangunan Hotel Grand Mercure di kawasan Metro Tanjung Bunga resmi dimulai, ditandai dengan peletakan batu pertama, groundbreaking, oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin, Jumat 26 September. Hotel bintang 5 pertama di Makassar ini diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru karena mampu menyerap sekitar 400 tenaga kerja tetap dari warga Makassar, ditambah ratusan pekerja harian yang akan dilibatkan dalam mendukung operasional dan event-event besar. Grand Mercure dibangun di lahan premium dengan ballroom berkapasitas 4.000 orang, salah satu yang terbesar di Makassar. Hotel ini akan memiliki 350 kamar modern yang bisa diperluas hingga 500 kamar, fasilitas food and beverage outlet berstandar internasional, serta area parkir luas. Semua fasilitas ini disiapkan untuk menopang konferensi, pameran, hingga pernikahan berskala nasional dan internasional. Sebagai bagian dari jaringan Global Accor Group yang menaungi lebih dari 5.600 properti di 110 negara, kehadiran Grand Mercure di Makassar diyakini memberi standar layanan baru sekaligus meningkatkan daya tarik investasi. Selain memperkuat pariwisata, hotel ini diharapkan menciptakan efek domino terhadap perekonomian masyarakat. Dari penyediaan bahan baku hotel, kuliner, jasa transportasi, hingga UMKM pendukung, semuanya diprediksi ikut bergerak.
API menegaskan bahwa Pemkot Makassar berkomitmen menjaga iklim investasi tetap sehat. Ia bahkan mengingatkan agar setiap proses perizinan berjalan transparan tanpa pungutan liar. Dirancang dengan konsep ekotouris dan sustainability, Grand Mercure diharapkan bisa menjadi ikon baru kota sekaligus simbol kebanggaan masyarakat Makassar. Proyek ini ditargetkan rampung dan beroperasi pada 2027. Dengan serapan tenaga kerja yang signifikan dan multiplier efek yang luas, Grand Mercure diproyeksikan bukan hanya sebagai hotel bintang 5 pertama di Makassar, tetapi juga sebagai katalis pertumbuhan ekonomi daerah. Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menerima kunjungan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi, KPPG, Wilayah Sulsel, Handayani Syaukani beserta jajaran di Rumah Jabatan Gubernur, Kamis, 25 September 2025. Gubernur Sulsel menyampaikan apresiasinya atas sinergi berbagai pihak dalam memperkuat salah satu program prioritas pemerintah pusat. Handayani Syaukani menyampaikan pihaknya siap berkolaborasi untuk memastikan dapur-dapur penunjang MBG di Sulsel berjalan optimal. Menurutnya, kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan bahan pangan, serta standar kebersihan menjadi fokus utama agar program ini benar-benar memberi manfaat nyata. Tak hanya di ruang pertemuan, Andi Sudirman bersama jajaran KPPG juga melakukan peninjauan langsung ke salah satu satuan pelayanan pemenuhan gizi, SPPG, yang berlokasi di kawasan Center Point of Indonesia, CPI, Kota Makassar. Di sana, mereka meninjau setiap ruang, peralatan hingga kelengkapan sarana dapur, distribusi yang akan menjangkau sekolah-sekolah penerima manfaat. Kunjungan ini sekaligus menjadi ajang evaluasi awal sebelum MBG dijalankan secara masif di Sulawesi Selatan. Pemerintah provinsi bersama KPPG berkomitmen menyiapkan dapur-dapur yang tidak hanya layak secara teknis, tetapi juga mampu menjaga keberlanjutan program dalam jangka panjang.